Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Beberapa video tentang warna Prada sudah saya share, tentang meracik warna Prada, cara mengaplikasikannya di kain batik, dan banyak lagi. Mungkin sahabat batik sudah pernah nonton atau mempelajari, bahkan mempraktekkan. Nah, bagi yang belum, setelah ini nonton ya. Dengan nanti menonton video ini akan menjadi lebih lengkap. Nah, ini untuk melengkapi sahabat batik yang sudah mempraktekkan dan menemui kesulitan atau hal-hal yang kurang enjoy ya. Padahal saya sudah merasakan betapa keenjoyan mempraktekkan kain dengan memakai warna Prada ini. Ya, di sini saya juga disclaimer ya, bahwa nanti yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran yang harus seperti itu mutlak, tetapi ini pengalaman pribadi saya dan mungkin tidak dialami oleh batikers yang lain atau beberapa saja. Atau bahkan nanti sahabat batik yang punya pengalaman yang beda atau yang sama atau berbagi pengalaman tentang warna Prada bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, nanti dari sini bisa menjadi awal yang baik dan asik untuk mencintai batik dengan mempelajari atau mempraktekkan warna Prada. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, 10 tips and tricks bagaimana cara menaklukkan warna Prada. Ini dia. Ya, yang pertama, ketika kita meracik warna Prada, jangan cuma menggunakan warna brown. Nah, sekarang cobalah campur dengan glitter silver. Jadi brown yang emas ketemu dengan glitter silver akan menjadi warna Pradanya menjadi bling-bling. Yang kedua, gunakan canting tulis. Nah, ini ada juga yang memakai semacam cototan begitu ya. Tapi saya pribadi saja sih kurang enjoy karena kadang keluarnya besar, kecil, tangan kita mungkin capek. Ya tentu kerja capek ya. Cuma biar standar gitu, keluarnya itu tidak besar kecil. Nah, dengan memakai canting ini, selain keluarnya menjadi standar, konstan, sesuai dengan lubang cucuknya, ini juga karakter keluar garisnya, ini sesuai dengan goresan batik, terutama batik tulis. Tentu nanti ada kesulitan ketika memakai canting ini, tapi jangan khawatir, di tips berikutnya ada solusinya. Yang ketiga, saring dahulu. Nah, ini menggunakan saringan teh ya, seperti biasa. Ini sudah ada bekasnya juga, tandanya ini sering saya pakai. Dan sebelum memasuki kelowong nyamplungan di canting ini, adonan Prada, warna Prada disaring dulu di wadah cepuk kecil sesuai kebutuhan, karena pasti biasanya ada beberapa gumpalan-gumpalan, entah itu pinggiran yang kering atau endapan-endapan yang masuk dalam warna itu. Nah, ketika disaring tentu saja menjadi bersih, lembut, dan besarnya sesuai dengan lubang saringnya ini yang tentunya lebih besar, yang tentunya lebih kecil, sehingga akan dengan mudah melewati cucuk yang lebih besar di canting ini. Nah, itu dia. Berapa? Nomor berapa? Ayo, jangan ngantuk. Nomor yang ketiga. Berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat, rentangkan dulu kainnya sebelum kita memulai. Jangan cuma diletakkan di triplek atau papan, tetapi rentangkan ujung lebarnya ke gawangan atau kayu kuda-kuda gitu ya. Terus satunya ke ujungnya. Jadi tingkat rentangnya, tingkat mantengnya ini bisa kita ukur. Tinggal didekatkan atau dijauhkan ya. Dan di tengah-tengahnya kita bisa pegangin gini yang kiri, terus bisa yang kanan kita mulai seperti membatik tulis. Nah, seperti apa video lengkapnya ada di tutorial cara membuat kain batik di video saya. Nah, yang kelima. Yang kelima, kerjakan dulu item per item. Seperti yang ada di belakang saya ini, kebetulan ini adalah kain batik yang sedang saya proses
diberi warna Prada, tapi ini belum selesai. Jadi maksudnya kerjakan dulu item per item. Misalnya sahabat batik mengerjakan daun, ini daun dulu semua, daun semua ya, baru nanti bunganya ya, bunga. Jangan dari sini daun lanjut apa namanya, ini ada gagang lalu lanjut ke bunga, ini akan lebih apa namanya, ngeblank. Itu kayak perjalanan itu tidak tahu level-levelnya, ngeblank aja, lurus aja, jalan aja. Nah, fungsinya, keutamaannya ketika kita mengerjakan item per item, ketika misalnya daun ini sudah selesai, kita mau istirahat, nah jadi mudah. Jadi pekerjaan berikutnya setelah kita meneruskan, tinggal warna bagian bunga atau tangkainya dan seterusnya. Jadi tidak ada bagian yang tertinggal. Apalagi kalau warna Pradanya ini gelap terang. Nah, saya membuat warna Prada itu ada yang gelap, ada yang terang. Ya, begitu ya. Caranya nanti ada video tersendiri. Itu dia tips yang nomor 5. Tips yang nomor 6. Nah, ketika membuat warna Prada, warnanya kalau bisa jangan emas semua atau kuningnya sama semua. Ini akan menjadi flat. Ya, jadi tipsnya adalah bedakan antara depan dan belakang. Bisa pertama dengan besar kecilnya Prada yang keluar dari canting. Misalnya ini line garis pertama besarnya segini. Nah, yang di depannya ini lebih besar. Jadi bukan hanya begini ya, tapi ini lebih besar. Nah, jadi akan terlihat mana yang depan dan mana yang belakang ini lebih terbaca. Kalau sama begini, ini akan jadi flat atau menjadi 2 dimensi saja, datar, dan dimensinya kurang apa namanya, kurang kebaca. Nah, ada tips yang kedua, yaitu bedakan warnanya. Yang depan ini warnanya lebih terang ya, dan yang belakang warnanya lebih gelap. Jadi akan beda antara depan dan belakangnya menjadi dimensi yang terlihat. Yang ketujuh, gunakanlah lap atau biar lebih mudahnya pakailah selemek untuk mengelap bagian ujung yang kadang mengumpal di sini. Nah, kita bisa pakai selemek yang seperti ini. Nah, ini kita pakaikan saja. Nah, seperti ini, cukup setengah saja cukup. Nah, ini sebetulnya yang bersih ya, yang aslinya seperti ini. Oke, yang ke-8. Yang ke-8, ketika cucuk canting ini menjadi mampet atau kurang lancar keluarnya, mungkin ada beberapa yang mengendap di ujungnya. Biasanya ditiup seperti ini, tetapi kadang membekas di sini, bling-bling di bibir kita. Ding ding ding. Tetapi ada solusinya, yaitu memakai selang seperti ini. Jadi cukup ditiup dari selang ya, seperti ini. Nah, daripada kita ambil tiup, biasanya saya pasangkan seperti ini di sini. Nah, seperti ini. Jadi praktis ketika jalan mampet, jangan khawatir. Seperti ini. Sampai di sini gitu ya. Ini sekaligus mengaduk yang mengendap di sini. Nah, selesai, kita bisa meneruskan pekerjaan kita lagi dengan enjoy. Yang 9, setelah selesai semuanya kering, disetrika. Disetrika di bagian baliknya. Fungsi setrika ini untuk meratakan bagian yang berkerut karena warna Pradanya itu mengering di kain. Lalu biasanya akan ada kerutan-kerutan sedikit, tetapi kan banyak. Nah, dengan disetrika akan menjadi halus kembali, rata kembali, sekaligus menguatkan rekatnya warna Prada menempel, melekat di dalam serat kain. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yang mungkin tidak terbayangkan atau terpikirkan sahabat batik sebelumnya. Nah, ini saya beberkan ke sahabat batik, tapi subscribe dulu bagi yang belum mensubscribe.
Dan terima kasih matur nuwun yang sudah subscribe. Dan solusinya adalah dengan baby oil ketika warna prada kita mengalirnya kurang lancar. Nah, ketika sudah disaring tadi, dimasukkan ke dalam cepo, ya kan, kita tambahkan beberapa tetes sesuai dengan kebutuhan. Makin banyak tentunya makin encer, ya. Beberapa saja, 2 atau 3. Kita aduk rata, baru masukkan ke nyamplungan canting tulis tadi. Dijamin keluarnya akan les. Nah, itu tadi 10 tips and trik bagaimana cara kita menaklukkan warna prada dan asik mengerjakannya. Dengan cara ini semoga menjadi cinta dan suka dengan batik. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Dan